البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq At-Tabahullah, hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar 6 keutamaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. 6 keutamaan tersebut apa di antaranya? 1. Naam, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Naam, qalilul lafzi katsirul ma'ani. Sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Itu namanya jawami'ul kalim. Pendek, simpel, padat tapi maknanya banyak. Itu namanya jawami'ul kalim. Masya Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Di antaranya apa? Yang kedua apa di antaranya? Naam, yaitu ditancapkannya rasa takut kepada musuh-musuh Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih sebulan perjalanan. Maksudnya apa? Dalam keadaan masih sebulan jaraknya antara peperangan yang akan terjadi. Paham ya? Sudah ditancapkan rasa takut. Yang ketiga, apa yang ketiga antum? Apa? Naam, dihalalkan bagi umatnya ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang tapi tanpa ada peperangan, namanya apa? Barakallahu fikum, antum fai'un. Namanya fai'un. Harta yang diambil dari musuh namun disebabkan karena satu lawan satu. Namanya apa kemarin? Antum? Nam salabun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Apa yang keempat? Antum al-akh Aba Mu'ad. Naam, dijadikan untuk Rasulullah SAW bumi ini suci dan barakallahu fikum sebagai masjid. Kapan dijumpai waktu sholat, walaupun nggak ada masjid dibangun, silahkan sholat, kecuali di 3 tempat. Kecuali di 3 tempat dilarang sholat di situ. 3 tempat. Pertama, kuburan. Kedua, kamar mandi. Ketiga, kandang onta. Ahsantum barakallahu fiik. Kemudian yang kelima, termasuk kekhususan keutamaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima apa? Akhnafal. Kan ada 6 kemarin. La alam, la bas. Na'am barakallahu fikum. Harun. Naam. Beliau alaihi salatu wassalam diutus untuk semua manusia, bukan kaum secara khusus. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaum-kaum tertentu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Diutus untuk apa? Semua manusia. Semuanya, seluruh dunia. Naam. Yang terakhir yang keenam, apa yang keenam kemarin barakallahu fiik? Akh Muhammad Ridha. Yang keenam apa? Keutamaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang keenam apa? Apa? Yang disebutkan dalam hadis saja. Ayo, ingat enggak? Ayo, na'am, dibantu. Barakallahu fiik. Antum, dengar enggak kemarin antum coba? Ayo, na'am, antum. Apa? Penyayang. Apa itu? Kurang jelas. Apa? Pertanyaannya apa? Bahas khair insyaallah. Pertanyaannya kan ada 6 keutamaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Sudah disebutkan 5, tinggal 1 lagi. Apa? Ayo, na'am, ahsanta barakallahu fiik. Penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal, hadisnya disetorkan. Tafadhal al-akh, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal. Antum al-akh. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, naam.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Ayo na'am. Ayo na'am. Ayo na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am. Fuddiltu وجعلت هي الأرض طهورا مسجدا وسرت إلى الخلق كافة وختم
Dia nabisun. Rawahu Muslim. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum menghafal? Tafadhal, antum menghafal? Tafadhal, hafal? Tafadhal. Hah? Antum hafal? Antum? Tafadhal. Na'am, wa arsiltu ilal khalqi. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafal? Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafal? Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Perhatikan baik-baik barakallahu fiikum, yang punya kitab disimak biar terbiasa menyimak. Qala al-mu'allif asbahullah min khasa'is hadhihi ummah. Kalau yang sebelumnya termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, yang sekarang barakallahu fiik adalah kekhususan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu, muttafaqun alaih. Perhatikan baik-baik kitabnya, disimak nanti biar tahu artinya barakallahu fiik. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti dari kiamat, diseru, dipanggil di hari kiamat dalam keadaan hurran muhajjalin. Apa itu hurran muhajjalin? Dalam keadaan putih bersinar. Putih bersinar, bercahaya. Paham ya? Naam. Min atharil wudu, disebabkan karena apa? Bekas air wudu. Masya Allah. Ini berarti menunjukkan keutamaannya, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Simak baik-baik kitabnya ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW nanti kelak akan dibangkitkan, diseru, dipanggil dalam keadaan apa barakallahu fikum? Dalam keadaan putih berseri-seri, putih bercahaya. Masya Allah. Sebabnya apa? Sebabnya karena bekas air wudu. Nah, makanya kalau di dunia aja nampak orang kalau sering wudu itu biasanya bersih, mukanya bersih, telinganya bersih. Coba antum lihat orang-orang yang nggak pernah wudu, bagian telinganya ini meko. Bahasa Jawanya meko. Meko itu banyak kotorannya itu biasanya.
Paham ya? Nah, enggak pernah wudu wala mandi pun enggak pernah, jarang mandi, judi kerjaannya. Allahul musta'an wal iyad billah. Naam. Tapi kalau orang sering wudu, berarti menunjukkan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau salat wudu duluan itu. Naam, nanti dibangkitkan, diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi putih kemudian bercahaya. Masya Allah. Naam. Hadis ini sebenarnya ada tambahan lagi yang sering dipakai oleh para ulama ahlul hadis sebagai contoh untuk apa namanya? Mudraj. Naam. Hadisnya ini ada tambahan yang dimasukkan, yang disisipkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, apa itu? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang anggota wudunya, lakukan. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Kalau lengan seharusnya sampai siku kan, dipanjangkan sedikit sampai lengan atas. Kalau kaki seharusnya kan sampai mata kaki. Nah, dilebihkan sedikit sampai memasuki betis. Paham ya? Itu berarti menunjukkan apa? Melebihkan, tapi itu bukan hadis. Itu mudraj. Paham ya? Mudraj itu tambahan. Mudraj sesuatu yang dimasukkan. Yang memasukkan siapa? Imam perawi, imam sahabat. Nah, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ternyata yang memasukkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham ya? Hadis ini dipotong. Inilah hadis intinya. Ada tambahan yang antum jumpai dalam kitab-kitab itu, di kitab Umdatul Ahkam atau semisalnya ada tambahannya kan? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Itu ucapannya siapa? Ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya mudraj, sesuatu yang dimasukkan. Adrajahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mahum salah ya? Syahidnya di sini termasuk keutamaan atau kekhususan umat Nabi Muhammad SAW nanti ketika dipanggil, nah barakallahu fikum, untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya putih berseri-seri, bersinar, bercahaya. Sebabnya karena apa? Bekas air wudu. Masya Allah. Jadi jangan pernah malas ya untuk berwudu. Makanya para ulama sampai menyebutkan boleh wudu itu diulang lagi, enggak masalah. Maksudnya sekarang wudu sampai isya belum batal misalkan, ulang wudu lagi, namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu, enggak masalah. Paham ya? Walaupun dia belum batal. Paham ya? Keutamaannya besar ini, lihat ini. Keutamaannya. Nah, barakallahu fikum, dibangkitkan, dikumpulkan, diseru, dipanggil nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, menuju surga dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan putih berseri-seri atau putih bercahaya. Masya Allah. Nah, disebabkan karena bekas-bekas air wudu. Kita lihat penjelasannya. Nanti akan ana nukilkan faedah yang bagus, yaitu hadis Abi Hurairah mengenai apa? Mengenai barakallahu fikum, kisah yaitu penduduk yang kebanyakan orang itu mereka ketika mendengar warisan-warisan itu yang mereka maksud adalah harta. Nanti ana sebutkan nanti biar sebagai faedah nanti ya. Kita lihat dulu. Ummat. Apa itu ummat? Kita lihat sini. Al-ummatu kullu jama'atin yajma'uhum amrun barakallahu fikum, amrun ma dinun aw zamanun aw makanun. Masya Allah. Artinya apa? Umat itu adalah setiap jamaah barakallahu fikum yang apa? Yang mengumpulkan mereka pada suatu perkara, baik itu agama atau waktu atau tempat. Berkumpul jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sekelompok jamaah umat. Paham ya? Umat Nabi Muhammad. Paham ya? Di zaman itu dengan agamanya dan juga tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu namanya umat. Karena umat kadangkala maknanya apa? Maknanya kadangkala sebagai tauladan juga bisa. Suri tauladan, panutan juga bisa. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam karena ummatan, umat. Umat di sini bukan maknanya buahnya orang, itu bukan, tapi adalah tauladan, panutan. Paham ya? Nah, jadi umat kadang maknanya macam-macam. Cuman umat di sini adalah kumpulan, jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang mengumpulkan mereka adalah barakallahu fikum pada suatu perkara, agama, waktu ataupun
tempat. Ini umat maksudnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Wa aslul ghurrah. Naam, ghurrah pada asalnya maknanya adalah disimak itu ya, bawahnya itu ada catatan kaki, disimak itu. Nah, barakallahu fikum, upayakan fokus pada kitabnya, jangan baca kitab yang lain biar faedahnya tidak bercabang. Kita lihat sini. Wa aslul ghurrah, dan asal usul makna ghurrah itu adalah lum'atun bayda bi jabhatil faras. Masya Allah. Yaitu cahaya putih yang ada di barakallahu fikum dahi kuda. Jadi kuda itu kan di bagian dahi kayak kadang ada bulu yang warna putih itu, cahaya. Nah, itu dipermisalkan seperti itu. Jadi nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Wajahnya berseri-seri, putih, bersih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cahaya. Masya Allah. Dipermisalkan ghurrah itu apa? Lum'atun bayda, cahaya putih. Yang ada di apa? Yang ada di dahi atau kening. Nah, barakallahu fikum, kuda. Ya, antum lihat kuda, seringnya walaupun enggak semuanya, biasanya di bagian dahi itu ada warna putih itu. Nah, seperti itu. Wal muradu biha huna, namun yang diinginkan di sini adalah an-nur al-kainu fi wujuhi hadil ummah. Masyaallah. Maksudnya yang diinginkan di sini adalah apa? Cahaya yang menetap dan ada di wajah-wajah umat ini. Kenapa kok ada cahaya tadi itu? Karena senantiasa terbasuh oleh air wudhu tadi itu. Paham ya? Kemudian apa tahjil? Perhatikan baik-baik. Tahjil bayadun fi salatin min qawaimil faras, yaitu warna putih yang ada di apa? Di kaki-kaki kuda. Biasanya di kaki-kaki kuda itu ada barakallahu fikum warna-warna putih di situ. Nah, faham maksudnya ya? Nah, ini juga permisalan wal muradu bihi aidan huna, dan yang diinginkan di sini juga adalah apa? Nur, cahaya. Paham belum? Intinya cahaya, tahjil juga cahaya, ghurrah juga cahaya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya dan tahjilnya, maksudnya memperpanjang anggota wudunya, terutama bagian apa? Barakallahu fikum, tangan dan juga kaki, paham ya? Maka lakukan. Kalau tangan seharusnya mestiku, tapi dia perpanjang sampai lengan atas. Hampir memasuki barakallahu fikum pertengahan lengan atas. Kemudian kalau kaki seharusnya sampai mata kaki kan? Nah, dia lebihkan sampai hampir memasuki pertengahan betis. Paham ya? Itu namanya melebihkan walaupun tidak harus. Karena itu bukan hadis, itu tadi apa? Mudraj. Paham ya? Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lihat sini maknanya, wa ma'nahu, dan maknanya perhatikan baik-baik. Idza du'u ilal jannati kanu 'ala hadha shibh. Masyaallah. Maksudnya apabila mereka ini nanti umat Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil menuju ke surga, keadaan mereka seperti ini, diserupakan seperti ini. Putih, paham ya? Bercahaya, berseri-seri. Bagaikan apa? Bagaikan cahaya putih yang ada di kening atau dahi kuda tadi itu. Dan bagaikan apa? Warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Masya Allah. Maksudnya putih, berseri-seri, bersinar, bercahaya. Na'am barakallahu fikum. Masya Allah. Intaha Faidul Qadir. Wa hadha nassun sarihun fi anna al-ghurrah wa tahjil min khususiyati hadil ummah. Masya Allah. Kata beliau, ini merupakan apa? Dalil yang terang-terangan yang menunjukkan bahwasanya ghurrah dan tahjil itu merupakan kekhususan umat ini. Umat sebelumnya enggak ada. Paham ya? Ghurrah, tahjil maknanya adalah cahaya tadi itu, cahaya putih. Paham ya? Nah, kalau ghurrah sudah kita lewati secara bahasa, tahjil juga lewat. Tapi yang diinginkan adalah cahaya. Mahfum salah ya? Intaha Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi syarah barakallahu fikum Sunan Tirmidzi. Naam. Ikhwani fi din, azza jazakumullah, kisah disebutkan di dalam kitab Al-Awsat. Naam, yang diriwayatkan Imam At-Tabrani rahimahullah, yaitu suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan melewati pasar Madinah. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum annahu marra bisuqil Madinah. Bahwasanya beliau berjalan melewati pasar Madinah. Fa waqafa 'alaiha, kemudian beliau berhenti. Faqala ya ahlas suq. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Wahai penduduk pasar, ma a'jazakum, alangkah ruginya kalian." Bayangkan orang di pasar jual beli dibilang rugi. Akhirnya mereka berkumpul. Ada apa ini Abu Hurairah ini? Mari kita lihat. Qalu, kemudian mereka orang-orang di pasar tadi itu mengatakan, "Wa madzak ya Abu Hurairah?" Kenapa? Ada apa wahai Abu Hurairah? Kenapa rugi? Qala, ada apa? Qala, dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Di sana ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan. Wah, orang pada ada warisan dibagikan. Apa kata Abu Hurairah? Wa antum hahuna la tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Kalian masih duduk di sini, enggak ikut pergi ke sana ngambil bagian kalian dari apa? Warisan tersebut. Wah, langsung mereka ainahu. Wah, warisan. Coba bayangkan orang kalau dengar lafaz warisan, uang enggak bayangannya? Uang enggak? Uang, harta. Makanya mereka tertarik. Ainahu. Di mana warisan itu? Qala fil masjid. Abu Hurairah mengatakan di masjid. Warisan di masjid itu warisan apa ini? Langsung mereka apa? Fa kharaju na'am sira'an ilal masjid. Kemudian mereka pun keluar cepat ke masjid, lari ke masjid mereka. Fa waqafa Abu Hurairah lahum. Kemudian Abu Hurairah pun tetap menunggu di pasar tadi itu. Hatta raja'u, sampai mereka pulang lagi. Pergi ke mana? Ke masjid mencari warisan tadi. Abu Hurairah nunggu di pasar sampai mereka kembali lagi. Faqala lahum Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Ama ra'aitum bil masjid ahadan?" Tidakkah kalian melihat di masjid ada orang? Qalu, "Bala." Iya, tentu. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram. Kami melihat di masjid itu ada kaum yang salat, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang apa? Nah, barakallahu fikum, saling mudzakarah, saling mempelajari halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Wayhakum, kenapa kalian?" Karena apa? Karena posisinya mereka itu mencari warisan kok ternyata enggak ada uang di situ, enggak ada harta yang dibagi-bagikan. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Fadzaka miratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjelaskan bahwasanya warisan itu tidak harus harta. Karena warisan para nabi dan rasul bukan harta, bukan dinar wala dirham, tapi yang diwariskan oleh nabi dan rasul adalah apa? Adalah ilmu. Paham ya? Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Artinya apa? Sesungguhnya segenap nabi dan rasul mereka tidak mewariskan apa? Dinar wala dirham. Tapi yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Syahidnya barakallahu fiik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang terkenal sebagai sahabat yang sangat semangat dalam mempelajari ilmu yang beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai orang-orang di pasar dikasih kejutan tadi itu. Paham ya? Orang lagi dagang jual beli malah dikabarkan bahwasanya di sana ada orang bagi-bagi warisan. Ya, mikirnya orang warisan itu apa? Uang. Nah, ini juga sebagai pelajaran. Orang kalau dikasih semangat dengan motivasi uang, harta, itu cepat sekali gerakannya. Beda kalau apa? Kalau ibadah. Coba antum kumandangkan. Nanti jam 3 malam akan ada pembagian uang di Masjid Darut Taqwa. Diharapkan datang tepat pada waktunya. Jam 2 pun sudah datang. Ya enggak? Nah, belum jam 3, jam 2 datang. Jam 12 pun sudah ada antri yang keluar. Karena uang yang dibagikan. Coba kalau disiarkan. Perhatian kepada segenap ikhwah, diupayakan semaksimal mungkin jam 3 malam salat malam di Masjid Darut Taqwa. Wah, misalkan ya. Nah, itu datang mungkin 1 orang 2 orang misalkan. Paham ya? Karena bukan harta. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pada asalnya manusia itu sangat tamak, sangat rakus, sangat sayang sekali terhadap harta, tapi upayakan dikondisikan. Paham ya? Coba kalau dipancing dengan harta. Ana yakin
Paham ya? Kalau misalkan disiarkan seperti itu akan diadakan pembagian uang, pembagian harta jam 3 malam misalkan. Jam 1 pun sudah datang. Paham ya? Karena harta tadi itu. Na'am barakallahu fiik. Syahidnya barakallahu fiikum hidakumullah, hadis yang Anda bacakan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih sebagai motivasi. Paham ya? Bahwasanya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi itu bukanlah harta, tapi ilmu. Dalam hal mencari ilmu ini kita upayakan semangat. Nah, barakallahu fikum. Memang kadang-kala dirasakan letih, capek, ngantuk itu wajar, tapi dikondisikan. Paham ya? Karena mencari ilmu kalau nggak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, dia akan diuji dengan apa? Kebodohan seumur hidupnya. Waliyadzubillah. Coba, seumur hidupnya bodoh, nggak tahu ilmu agama. Ngeri atau tidak? Ngeri. Sampai-sampai ada pantun yang sering ana ucapkan dan antum mendengarnya. Apa itu? Pantunnya, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Kemudian apa? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'at liwafatihi. Artinya apa? Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan diuji. Diuji dengan apa? Dengan kebodohan, kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Dan barang siapa yang terluputkan di masa mudanya mencari ilmu, masa muda digunakan berfoya-foya, enggak mencari ilmu, malah bermain-main, bersendau gurau misalkan, maka takbirlah 4 kali untuk orang tersebut. Karena sudah mati. Paham ya? Enggak menggunakan waktunya. Waktu itu digunakan barakallahu fiik. Sampai-sampai diungkapkan al-waqtu kas-sayf illa taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu enggak menggunakan pedang tersebut, pedang itu yang akan menebasmu. Waktu akan habis. Sampai-sampai ada orang ya. Nah, barakallahu fiikum, orang pencari dunia, kalaulah seandainya ada waktu yang dijual, aku akan membelinya. Iya enggak? Dunia padahal. Nah, kita ilmu barakallahu fiik, waktu sedikit mungkin digunakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bayangkan, kita mungkin sehari makan sekali 2 kali cukup. Tapi kalau ilmu tidak punya, tidak bisa. Ilmu ini dibutuhkan setiap saat nafas yang kita hembuskan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, barakallahu fiikum. Apa kata beliau? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am syarab. Paham ya? Manusia itu kepada ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am syarab fil yawmi marrah aw marratain. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasih, kata beliau. Apa artinya? Artinya manusia itu butuhnya kepada ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena manusia dalam sehari makan dan minum mungkin sekali 2 kali cukup. Tapi butuhnya terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan, bayangkan. Paham ya? Kita mau makan butuh ilmunya, mau minum butuh ilmunya, ke kamar mandi butuh ilmunya, bisnis jual beli juga butuh ilmunya, mau offline atau online juga butuh ilmu. Sehingga ilmu itu sangat dibutuhkan barakallahu fiik. Jangan pernah disepelekan. Antum diangkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala bukan karena titel, bukan karena gelar, bukan karena jabatan, bukan karena garis keturunan, bukan, tapi karena ilmu. Ayat yang terulang-ulang apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Bukan satu derajat, berdarajat, bertingkat-tingkat. Derajatnya Masya Allah, ilmu dan iman. Paham ya? Jangan pernah meremehkan ilmu ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi ingat, dalam mencari ilmu apa yang sudah kami jelaskan berkali-kali sebagai faedah juga, diulang-ulang, jangan pernah lupa niatnya. Niat mencari ilmu bukan agar terkenal, bukan untuk mencari apa? Ketenaran, biar populer, biar viral, bukan. Tapi apa? Mencari ilmu tujuan pertama apa kemarin? Yanwi
raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih suatu ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu enggak ada satupun yang bisa menandinginya. Paham ya? Nah, bagi orang yang niatnya itu tulus, yang niatnya itu apa? Benar. Akhirnya beliau tanya, "Ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan lurus? Niat itu dikatakan benar itu bagaimana? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan di dalam mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi kemudian orang lain. Itu diperhatikan baik-baik. Jangan pernah mencari ilmu biar terkenal, biar nanti jadi sosok yang dipandang, bukan. Mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri seseorang tersebut, mencari ilmu enggak ada puasnya. Wah, anak udah 2 tahun udah puas. Puas gimana? Antum lihat imam-imam terdahulu. Mereka kalau mencari ilmu berapa paling minimnya taufik menjadi seorang imam berapa tahun? 20 tahun. 2 tahun setengah udah kecapean. Paham ya? Kondisikan. Maksudnya apa? Motivasi. Paham ya? Motivasi dalam mencari ilmu itu enggak cukup cuma setahun, 2 tahun enggak cukup. 20 tahun aja masih kurang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man human la yashba'an." 2 orang yang punya keinginan tapi enggak pernah puas. Paham ya? Enggak pernah puas, enggak pernah kenyang. Apa itu? Pertama, man human fil ilm la yashba'. Orang yang berkeinginan dengan ilmu, dia enggak akan pernah puas, enggak akan pernah kenyang. Sudah tahu mustalah, usulnya belum, pengen usul lagi, ya enggak? Sudah tahu usul, kemudian ilmu faraid belum juga, pengen belajar faraid. Kemudian sudah tahu ilmu apa barakallahu fikum fikih, ternyata ilmu sirah belum, akhirnya belajar ilmu sirah. Puas enggak? Enggak pernah puas. Itu kalau orang yang mencari ilmu. Paham ya? Yang kedua, man human fid dunya la yashba'. Diperhatikan ini ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, orang yang berkeinginan kuat untuk mencari dunia juga enggak akan puas. Paham ya? Kenapa? Karena dunia ini luas. Luas, manis dan hijau. Tabiat manusia itu butuhnya kepada dunia itu pikirannya yang terpetik di benaknya banyak sekali. Paham ya? Sehingga harus dikondisikan dengan ilmu. Paham ya? Sudah punya 2 lembah emas, pengen yang ketiga. Itulah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisa wa la yamla'u fahu ila turab." Kalau seandainya Bani Adam punya 2 lembah emas, niscaya mencari yang ketiganya. 2 lembah emas enggak cukup, mencari yang ketiganya, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mati ditinggal semuanya. Jadi ilmu sangat penting. Jangan pernah menyepelekan ilmu. Paham ya? Ilmu ini bagaikan senjata yang sangat kuat, yang ampuh, yang tidak dijual di supermarket. Paham ya? Sedangkan di dalam tubuh kita ada yang namanya penyakit yang bisa membunuh, yaitu al-jahl. Nah, barakallahu fiik. Sudah kita lewat pantunnya, mudzakarah tidak masalah. Mudzakarah itu kan faedahnya besar. Ya enggak? Hayatul ilmi apa? Mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu ya mudzakarah, saling mengulang-ulang. Paham ya? Saling mengulang-ulang, saling barakallahu fikum murajaah. Nah, pantunnya. Pantun Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab An-Nuniyah mengenai ilmu itu adalah senjata yang paling kuat untuk mengalahkan penyakit yang berbahaya, yaitu kebodohan. Karena penyakit kebodohan bisa membunuh. Yang dibunuh apanya, Mas? Hatinya. Kalau hati sudah mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Enggak mengenal kebaikan, enggak mengingkari kemungkaran. Wal iyad billah. Badannya tegap, badannya sehat, hatinya mati. Ewa, pantunnya disuarakan dengan yang keras, tegas, jelas, gamblang. Ayo, na'am barakallahu fiik. Tafadhal al-akh. Ingat antum? Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Ayo, na'am, coba yang lainnya yang sudah kita lewati berkali-kali. Antum al-akh. Antum ingat al-akh? Antum? Pantunnya ingat?
Coba agak keras al-akh. Nah, barakallahu fiik. Kalau baca pantun, diingat-ingat baca pantun bukan baca Al-Qur'an. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau baca pantun itu jadi kondisikan, dibedakan. Baca hadis, pantun lain lagi. Paham ya? Coba antum al-akh yang keras, antum. Coba. Naam ahsantum barakallahu fiik. Ana ulangi pantunnya ya. Wal jahlu da'un qatilun wa shifaa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alimu rabbani. Paham ya? Itu sudah kita lihat berkali-kali dalam kitab apa? An-Nuniyah. Nah, barakallahu fikum. An-Nuniyah karya al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Wal jahlu da'un qatilun wa shifaa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Obatnya amrani fit tarkibi muttafiqani. Dua perkara yang tersusun tidak pernah terpisah. Bersatu terus dua perkara tersebut obatnya. Obat kebodohan ini enggak dijual di supermarket. Antum jangan mimpi ya. Kita enggak boleh mimpi. Obat kebodohan ini enggak dijual di supermarket. Antum pergi ke Indomaret enggak ada. Alfamart enggak ada juga. Tapi adanya nassun minal Qur'ani aw min sunnatin, obatnya ini. Obatnya apa? Obatnya ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Tapi enggak semata-mata obatnya diminum sendiri, dikonsumsi sendiri, dipahami otodidak tidak. Karena nanti overdosis. Paham ya? Istilahnya gitu kan? Kalau memahami Al-Qur'an dan Sunnah sendiri, otodidak, pahami sendiri, nanti overdosis. Dia akan sesat dari jalan yang lurus. Ingat-ingat. Dokternya siapa? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim ar-rabbani. Seorang alim yang rabbani. Apa itu al-alim rabbani? Definisinya sudah kita lewati berkali-kali. Apa itu? Huwallazi Naam, huwallazi yu'allimun nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Yaitu seorang alim rabbani adalah yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Diurutkan. Paham ya? Itu nanti akan paham. Tapi kalau dipahami Al-Qur'an Sunnah dengan otodidak, dipahami dengan per individu tanpa bantuan para ulama, tanpa bimbingan para ulama, paham ya? Itu nanti dikhawatirkan overdosis tadi itu. Allahul musta'an. Karena ahli sunnati wal jamaah, nah barakallahu fikum, mereka adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Ingat-ingat, ala fahmi salafil ummah. Dengan pemahamannya para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini sekedar selingan masalah ilmu ya. Nah, karena orang yang berilmu itu beda dengan orang yang bodoh. Paham ya? Nah, kalamnya Al-Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullah. Al-Imam Abdullah Ibnu Mu'taz disebutkan dalam kitab Adab Dunya wa Din dengan semakna. Siapa yang ingat kalamnya Abdullah Ibnu Mu'taz? Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh. Karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Tapi orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Iya enggak? Orang yang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu tahu kadarnya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Ayo sebutkan. Antum ingat antum? Ayo na'am. Antum ingat? Ingat antum? Tafadhal. Ingat enggak? Ayo. Ayo. Naam ahsanta barakallahu fiik. Itu ingat-ingat ya kalamnya Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah taala. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Paham ya? Itu sudah kita lewati berulang-ulang itu ya. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh.
Sedangkan orang yang bodoh enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Ini motivasi. Motivasi bahwasanya mau tidak mau yang namanya kebodohan barakallahu fiik harus dicabut, dihilangkan. Paham ya? Dari tubuh kita semuanya. Karena kalau kita enggak menghilangkannya, enggak mencabutnya, berbahaya. Bisa memakan dan memusnahkan hati wal iyad billah. Naam. Ikhwani fid din azza nazakumullah, kesimpulannya hadis yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini pendek hadisnya, tidak panjang. Upayakan nanti pertemuan hari Kamis dihafal semuanya, tidak terkecualikan. Yang kecil, yang besar, upayakan menghafalnya. Yaitu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW nanti akan dipanggil menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan wajahnya berwarna putih, terang, benderang, berseri-seri, bercahaya, Quran muhajjalin. Sebabnya apa? Sebabnya karena apa? Bekas-bekas air wudu. Nah, nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.